Nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesannya adalah melangkah lebih dalam. Melangkah lebih dalam. Apa sih yang Tuhan maksudkan tentang melangkah lebih dalam Bapak Ibu? Nah, kita akan belajar bersama-sama melalui pesan Tuhan Bapak Ibu yang terambil dari Yesekiel pasal 47 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Judul perikop kita berbicara tentang sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mesbah. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ayat yang keempat, ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian dia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Ayat yang kelima, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Penekanannya ayat yang ketiga Bapak Ibu, saya akan bacakan sekali lagi. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, penglihatan Yesekiel ini adalah gambaran tentang kehidupan kekristenan kita. Ada fase-fasenya, ada tingkatan-tingkatannya, ya kan? Dikatakan semata kaki, selutut, sepinggang, sampai tenggelam, sampai penuh, dikatakan seperti itu, sampai orang bisa berenang di sana, dikatakan. Kalau kita memperhatikan inti pesan Tuhan Bapak Ibu, ada sesuatu yang Tuhan tekankan di sana. Ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan di sana. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu ya. Dikatakan seperti ini, Tuhan tidak mau kita orang percaya hanya puas berada pada satu level kondisi saja. Tuhan mau mengajak kita, ini penekanannya, melangkah lebih dalam hingga kepada seluruh kepenuhannya. Kepenuhan siapa Bapak Ibu? Kepenuhan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dan tidak berhenti hanya di situ, dikatakan juga seperti ini Bapak Ibu. Bukan cuma sekedar umat yang dipilih dan menikmati berkat, namun umat yang bertumbuh, bahkan tumbuh menjadi berkat. Ada sebuah tugas yang Tuhan percayakan, bukan sekedar diberkati, bukan sekedar bertumbuh, tetapi hidup kita harus menjadi berkat bagi orang lain, bagi orang banyak, bagi orang-orang di sekitar kita mungkin. Nah, Tuhan rindu itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan merenungkan tentang dua hal berkaitan pesan Tuhan minggu ini. Yang pertama adalah bersedia untuk menjadi aliran atau saluran yang membawa perubahan atau dampak. Bersedia untuk menjadi aliran atau saluran yang membawa perubahan atau dampak. Ini sangat penting sekali kalau kita memahami bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan ini Bapak Ibu. Dasar firman Tuhannya adalah Yesekiel pasal 47 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan, ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara ke laut asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana, firman Tuhan apa dikatakan Bapak Ibu? Akan hidup.
ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini Bapak Ibu, apa saja yang berubah ketika air mengalir dari bait suci tersebut? Ada dua penekanan di sana disampaikan. Yang pertama itu adalah air yang mengandung banyak garam menjadi tawar. Bukankah sesuatu yang luar biasa ini Bapak Ibu? Air yang mengandung banyak garam menjadi tawar. Apa artinya? Artinya adalah gini, yang tadinya tidak ada kehidupan menjadi ada kehidupan Bapak Ibu. Kalau saya lihat tafsiran, bakteri pun nggak bisa hidup mungkin di sana. Apapun tidak bisa hidup. Tetapi ketika air itu mengalir, ada sesuatu perubahan, ada kehidupan yang terjadi di sana. Firman Tuhan katakan ikan-ikan menjadi banyak Bapak Ibu. Yang tadinya mungkin ikan nggak bisa masuk, tetapi ketika dialiri air yang dari sumbernya dari Tuhan itu sendiri, dari bait suci itu, memberikan kehidupan. Ya kan? Ada sebuah perubahan yang sangat luar biasa di sana dikatakan. Yang kedua, apa saja yang berubah? Dikatakan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Kalau itu digambarkan sebagai kehidupan kekristenan Bapak Ibu, itu sesuatu yang sangat luar biasa dampaknya. Memberikan kehidupan. Firman Tuhan berkata, kemana saja air itu mengalir, semuanya di sana hidup. Bagaimana kalau kita membayangkan keberadaan kekristenan kita, membawa satu perubahan yang besar, membawa kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu. Ini penglihatan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Mungkin ketika Yeskiel mendapatkan ini Bapak Ibu, mungkin ada pembayangan-bayangan, mungkin ini sesuatu yang gak pernah terjadi di dalam kehidupannya. Tapi itu Tuhan perlihatkan melalui kehidupan Yeskiel ini Bapak Ibu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar kehidupan orang percaya dapat membawa perubahan itu? Ada 4 hal Bapak Ibu. Yang bagian A, 1A. Bagaimana caranya agar kehidupan orang percaya dapat membawa perubahan itu? Yang pertama, pastikan bahwa kita terhubung dengan Sang Sumber, yaitu Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu, sebagai sumber segala-galanya. Kita tidak akan bisa mengalirkan apapun jika kita tidak terhubung dengan Tuhan. Kita tidak bisa membawa perubahan apapun jika kita tidak terhubung dengan Sang Sumbernya Bapak Ibu. Jadi sangat penting sekali kalau kita terhubung dengan sumber itu, yaitu Yesus Kristus Bapak Ibu. Yang kedua adalah pastikan bahwa kita sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Contoh, Rasul Paulus Bapak Ibu, kita tahu perjalanan kehidupannya. Ketika dia mengalami satu perjumpaan dengan Yesus, ada sebuah perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Bukan hanya Paulus saja yang berubah, tetapi banyak orang-orang yang berubah kehidupannya, mengalami satu juga perjumpaan dengan Kristus dalam pelayanannya. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Bukan hanya Paulus yang mengalami, banyak tokoh-tokoh Alkitab mengalami. Salah satu disampaikan Bapak Gembala kemarin adalah seorang perempuan Samaria di Sumur Yakub. Perjumpaannya dengan Yesus mengubahkan segala sesuatu dalam kehidupannya. Ini yang terpenting. Kalau kita tangkap bersama-sama, perjumpaan ini menjadi poin penting buat setiap kita. Untuk apa? Untuk mengalami sesuatu yang dahsyat di dalam Tuhan Bapak Ibu. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Yang Tuhan kerjakan apa? Perubahan. Untuk mengalirkan juga perubahan melalui hidup kita. Ada kesaksian yang keluar dalam kehidupan setiap kita, yang juga membawa setiap orang untuk datang kepada Sang Sumber, yaitu kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, pastikan bahwa hidup kita senantiasa diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita mau alirkan Bapak Ibu? Apa yang kita mau alirkan selain kebenaran itu sendiri? Kalau kita tidak pernah isi hidup kita kebenaran itu sendiri, maka kita tidak bisa mengalirkan sesuatu.
Mungkin kita berkata, saya kan sudah melayani, saya aktif melayani. Tetapi kalau kita tidak bisa mengisi sesuatu firman itu di dalam kehidupan setiap kita, maka kita tidak bisa mengalirkan apapun. Serajin apapun kita ke gereja, kalau kita tidak diisi kebenaran itu, maka kita tidak akan bisa mengalirkan apapun di dalam kehidupan kita. Jadi sangat sia-sia. Sangat sia-sia hidup kekristenan kita. Mengisi artinya kita harus membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, renungkan siang dan malam. Dan hanya bukan merenungkan, lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Kita bersama-sama Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk mengisi, untuk merenungkan semua firman Tuhan, dan kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Mengalirkan kepada orang-orang di sekitar kita. Bagian terakhir, bagian D, pastikan hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kita mesti kejar ini Bapak Ibu. Dipimpin oleh Roh Kudus. Ya mungkin berkata, mungkin tidak perlu lagi lah dipimpin Roh Kudus. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, itu sesuatu yang sangat penting. Sangat penting kita dipimpin, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus Bapak Ibu akan mengalirkan sesuatu yang dahsyat. Bukan lagi bergerak dengan kekuatan, bukan lagi bergerak dengan kemampuan dan kepintaran, tetapi dikuasai Roh, dipimpin oleh Roh, diarahkan oleh Roh itu sendiri. Apalagi kita hidup di masa-masa sekarang Bapak Ibu. Mungkin setiap kita punya perenungan ya masing-masing. Ketika kita melihat kondisi saat ini, tidak ada satu hal yang lagi yang kita rindukan selain kekuatan Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Kalau kita pakai kekuatan sendiri, ya kan, menggunakan kekuatan sendiri, saya percaya kita akan mengalami kebuntuan di dalam hidup ini. Tapi biarlah Roh Kudus memimpin kita setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Saya akan jelaskan nanti lebih dalam di poin yang kedua. Jadi dipimpin Roh Kudus ini sangat penting. Kita sangat terbatas. Tapi ketika Roh menguasai hidup kita, kita akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat di dalam Tuhan. Itu poin yang pertama yang kita sama-sama bahas Bapak Ibu. Yang pertama adalah bersedia untuk menjadi aliran atau saluran yang membawa perubahan. Melalui kehidupan kita harus membawa perubahan dimanapun kita berada. Yang kedua, bersedia untuk tenggelam, tanda kutip Bapak Ibu ya, dalam hadirat Tuhan. Tenggelam yang saya maksudkan adalah mengejar hidup dalam kepenuhan Roh Kudus setiap waktu. Hidup dalam kekudusan Tuhan itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala, kehidupan kekristenan itu bukan sekedar diselamatkan, bukan sekedar bisa melayani, bukan sekedar hidup diberkati, dan bukan sekedar hidup dipulihkan. Tetapi ada sesuatu yang kita kejar di dalam kehidupan ini. Tenggelam bersama Tuhan. Di dalam apa? Di dalam hadiratnya, di dalam kuasanya, di dalam kekudusannya. Ini yang kita kejar Bapak Ibu. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 firman Tuhan berkata, maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Itu tujuannya. Tujuannya adalah kita dipimpin, dikuasai oleh Roh, bukan dikuasai oleh daging. Makanya penting sekali kita untuk tenggelam, tanda kutip, bersama Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan yang penuh di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu di dalam Yeskiel pasal 47 ayat 5 dan 12. Ada sesuatu yang menarik dari ayat ini Bapak Ibu, ayat 5 dan 12. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi.
Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Alkitab mengatakan saking luasnya Bapak Ibu, sungai tersebut tidak dapat diseberang lagi. Ayat 12 kita lompat. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari apa Bapak Ibu? Dari tempat kudus itu. Ini yang akan saya tekankan Bapak Ibu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Kalau kita perhatikan di ayat 12 ini ada kunci yang disampaikan oleh Yeskiel Bapak Ibu. Dari semua yang hidup, dari semua yang tumbuh, dari semua yang berubah, dari semua yang berbuah, itu bersumber dari tempat kudus. Karena jelas firman Tuhan mengatakan, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Berbicara tentang tempat kudus itu tentang apa Pak? Berbicara tentang apa? Berbicara tentang bait Allah. Berbicara tentang diri Allah itu sendiri. Berbicara tentang pribadi Allah yang kudus, yang murni dan suci. Dikatakan tiap bulan selalu menghasilkan buah yang baru, dan daunnya tidak akan layu, dan daunnya menjadi obat. Ini kan sesuatu yang luar biasa Bapak. Dari tempat kudus mengalir, sehingga tumbuh bermacam-macam pohon, menghasilkan buah tiap bulan, ganti buah yang baru lagi Bapak Ibu. Kalau saya simpulkan, tidak akan pernah mengalami yang namanya kematian dan kekeringan. Selalu menghasilkan buah. Kalau kita maknai itu sebuah gambaran tentang kehidupan orang-orang percaya yang terus bertumbuh di dalam Kristus, yang terus menghasilkan buah di dalam kehidupan. Dan daunnya itu menjadi obat. Kehidupan kita menjadi obat buat orang lain. Ada banyak orang-orang di sekitar kita sedang terkapar Bapak Ibu. Bukan hanya terkapar dengan kopi, terkapar dengan kehidupan, tidak tahu tujuan hidupnya. Nah, kita dimaknai menjadi obat itu, membawa pemulihan, membawa kesembuhan dimanapun kita berada. Seharusnya kehidupan setiap kita senantiasa menghasilkan buah. Amin Bapak Ibu. Hidup kita, hidup saya Bapak Ibu, harus menghasilkan buah. Harus menjadi jawaban bagi orang-orang di sekitar kita, di sekitar saya secara pribadi. Karena apa? Kita terhubung dengan sang sumber. Di mana saja air itu mengalir, ada buah, ada pertumbuhan yang terjadi, ada kehidupan yang terjadi. Nah, Tuhan libatkan kita Bapak Ibu. Itu disampaikan di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 38. Yesus menyerukan tentang hal ini Bapak Ibu. Yohanes pasal 7 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya, ini dia Bapak Ibu, akan mengalir aliran air hidup. Dikatakan barang siapa. Saya mau sampaikan kita adalah orang-orang percaya kepada Kristus. Dan ketika kita percaya, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Akan terjadi aliran di dalam kehidupan setiap kita sebagai orang-orang percaya. Artinya betapa dahsyatnya kalau Tuhan pilih kita, pakai kita Bapak Ibu, untuk mengalirkan sesuatu yang sumbernya sama, yaitu dari Tuhan. Seperti gambaran air yang keluar dari bait suci, mengalir terus, mengalir dan mengalir. Setiap aliran itu membawa sebuah perubahan yang dahsyat. Di dalam Yohanes ini Bapak Ibu,
Tuhan kasih buat kita, aliran-aliran yang sama itu akan keluar dari sumber yang sama. Dikatakan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi kita harus mendorong diri kita Bapak Ibu untuk lebih masuk, lebih dalam, tenggelam bersama Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya, mengalami Tuhan. Bukan tiap minggu, tetapi setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita. Bukan setiap bulan Bapak Ibu, tetapi setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita. Mendorong diri kita. Mungkin rasanya kita menjalani hari-hari kita ini capek sekali, nggak kerjain apa-apa, tapi aktivitas kita itu terus membuat kita, Tuhan, apa sih yang saya mau kerjakan? Mungkin saya udah kerjakan ini Tuhan, ya kan? Keadaan ini membuat kita harusnya semakin tenggelam bersama Kristus, karena memang banyak waktu kita Bapak Ibu di rumah. Sangat terbatas, aktivitas kita sangat terbatas. Tapi biarlah mungkin dalam keseharian kita ada waktu yang banyak, kita ambil waktu itu untuk mencari, untuk menemukan, untuk tenggelam bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita Bapak, khususnya kehidupan saya pribadi juga, karena ini sangat kita perlukan. Kehadiran Tuhan senantiasa itu sangat penting di dalam kehidupan setiap kita. Jangan sampai kita membiarkan, gak penting-penting amat lah berdoa, gak penting-penting banget lagi penuh dengan Roh Kudus. Ada orang-orang percaya mungkin tidak, apa sih mesti ngejar-ngejar kepenuhan? Ada orang-orang yang ngajar apa sih, ngejar-ngejar bahasa roh? Tetapi saya mau sampaikan kepada setiap kita, dorong diri kita untuk terus tenggelam di dalam hadirat Tuhan, mengalami kepenuhan Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Saya tidak akan panjang lebarkan Bapak Ibu. Pesan Tuhan ini kita pelajari tentang dua hal. Jadi yang pertama, bersedia untuk menjadi aliran atau saluran yang membawa perubahan atau dampak. Yang kedua adalah bersedia untuk tenggelam tanda kutip dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.